melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Mas Karebet tak habis pikir akan ketangguhan lawannya yang sampai saat itu belum dapat ditundukkannya. Dan alangkah terkejutnya Mas Karebet ketika orang yang berkerudung itu menanyakan siapakah yang dapat melawan Aji Bojrogeni. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tubuh Karebet pun kemudian menjadi gemetar dengan ragu-ragu yang mandang orang yang berdiri di hadapannya. Bojrogeni adalah nama ilmu yang dahsyat, sedahsyat ilmu pamannya dan Maesodena, setingkat pula dengan ilmu-ilmu luar biasa lainnya, Lebur Seketi, Cundo Manik, dan lainnya. Tetapi lebih daripada itu, Aji Bojrogeni dikenal sebagai ilmu yang dimiliki oleh Sultan Trenggono. Karena itu betapa debar jantung Karebet seakan-akan berhenti, bahkan darahnya pun seakan tidak mengalir lagi. Sebelum Karebet menyadari apa yang terjadi, maka tangan orang yang berdiri di hadapannya itu pun kemudian meraih kain yang menutupi wajahnya. Dengan sekali gerak maka kain itu pun telah direnggutkan. Demikian orang yang tegak berdiri dengan gagahnya itu menarik tutup wajahnya. Terdengar putri Sultan menjerit kecil saat dia memandangi wajah itu dengan tajamnya. Namun saat berikutnya dengan serta-merta putri menjatuhkan dirinya di kaki Baginda sambil menangis sejadi-jadinya. Dan Karebet kemudian berlutut pula pada kedua lututnya sambil menyembah hampir mencium tanah. "Jangan menangis," bentak Baginda. "Diam atau kututup mulutmu." Dengan sekuat tenaga dan penuh ketakutan, putri mencoba meredakan tangisnya. Tapi karena itu maka tangis itu seakan-akan malah meledak-ledak. Baginda masih juga berdiri di atas kakinya yang renggang. Dipandangnya wajah Karebet dengan tajam. Tajam ujung pedang dan Karebet pun menundukkan wajahnya dalam-dalam. "Ayahanda," terdengar putri berkata di antara sendunya. "Apakah kau masih berhak menyebut aku sebagai ayahandamu?" sahut Baginda. "Ayahanda," kembali terdengar kata-kata itu meloncat dari bibir putri yang sedang menangis itu. Namun Sultan Trenggono tidak menjawab. Bahkan kemudian ia berkata kepada Karebet, "Karebet, apakah aku harus melampaui mayatmu?" "Ampun Baginda," sahut Karebet gemetar. "Hamba tidak menyangka bahwa aku berhadapan dengan Baginda." Seru Baginda. "Jadi kalau tidak ada aku, kau dapat berbuat sekehendakmu. Jadi kalau berhadapan dengan orang lain, kau menanggung-agungkan kekuatanmu. Lembu Sekilan atau aji apalagi yang kau miliki?" "Ampun Baginda," Karebet semakin tertunduk. Kini harapannya untuk keluar dari keputren menjadi lenyap. Ia tinggal menunggu besok atau lusa seorang algojo akan merenggut lehernya atau menaikkan ke tiang gantungan. Apalagi ketika didengarnya Baginda berkata, "Karebet, itukah tanda terima kasihmu kepadaku? Bukankah kau telah aku pungut dari pinggir jalan, kemudian aku coba untuk menjadikan kau seorang anak muda yang memiliki kebanggaan dengan menyerahkanmu kepada Probosemi dan kesatuannya. Kini ternyata kau telah menyentuh kehormatanku sebagai seorang ayah dan seorang raja." Mendengar kata-kata Baginda itu, tiba-tiba Karebet teringat kepada Tumenggung Probosemi. Hampir saja ia mengatakan persoalan Tumenggung kepadanya,
untuk mengurangi kemarahan Baginda. Tapi kemudian niat itu pun diurungkannya, tak ada gunanya, katanya dalam hati. Dan kini ia tinggal pasrah kepada nasib yang membawanya ke arah maut. Tak ada hukuman lain yang pantas diberikan kepadanya selain hukuman mati. Apalagi telah berani bertempur melawan Baginda. Mungkin Baginda sendiri yang akan membunuhku, pikirnya. Sebenarnya Baginda marah sekali kepada Karebet dan putrinya. Tapi terasa sesuatu yang aneh menyelip di hati Baginda justru setelah bertempur melawan Karebet. Kesaktian anak itu benar-benar menarik perhatiannya, sehingga Baginda pun berkata dalam hati, sayang, anak ini memiliki kemungkinan di hari depannya, kemungkinan yang tidak terbatas. Kalau ia mampu matangkan Aji Lembu Skilan dengan ilmu rangkapannya itu, maka ia menjadi seorang sakti yang pilih tanding. Baginda sendiri mempunyai 2 orang putra di samping putrinya yang sulung adalah seorang yang sakti pula. Namun sayang, karena sesuatu hal, maka pangeran itu mempunyai penyakit berat dalam rongga dadanya. Sedang putranya yang seorang lagi masih terlalu muda dan agaknya tidak akan menyamai kakak sulungnya. Tapi Baginda tidak mau terpengaruh oleh perasaannya itu. Kemudian Baginda berkata lantang kepada putrinya, cepat masuk ke putren, jangan keluar dari pintu kalau bukan ibunda yang menjemputmu. Putri itu pun menyembah sambil menangis, tapi ketika akan menjawab, Baginda membentaknya, masuk ke putren. Putri Baginda itu tidak berani mengangkat wajahnya. Sekali lagi ia menyembah dan dengan wajah tunduk serta air mata beramburan, putri tertatih-tatih masuk ke biliknya. Langsung direbahkannya dirinya di pembaringan menelungkup, dan kepada pembaringan serta dinding-dinding biliknya ia mengadukan nasib yang malang. Betapa kecewa dan menyesal hati putri itu. Tetapi semuanya telah terlanjur dilakukan, dan ayahanda Baginda sendiri telah melihat langsung apa yang terjadi. Di luar keputren, Karebet duduk bersila dengan wajah terpekur. Anak muda itu menyesal pula atas semuanya yang telah terjadi. Namun semuanya sudah berlalu, dan yang dapat dilakukan kini tinggallah menunggu hukuman yang harus disandangnya. Saat kemudian Baginda pun menjadi bimbang. Bagaimanapun anak muda itu mempunyai tempat tersendiri dalam hatinya, sehingga dengan demikian mau tidak mau segala keputusan yang akan diambil oleh Baginda sangat mempengaruhi oleh perasaannya itu. Karebet, berkata Baginda kemudian, ikut aku ke kesatrian. Hamba tuanku, sahut Karebet sambil menyembah. Dan Baginda tidak menunggu apapun lagi. Di tempat itu segera Baginda berjalan di antara rimbunnya daun-daun perdu di halaman supaya tidak seorang pun melihatnya. Kepada Karebet, Baginda berkata, ikuti aku, jangan ada seorang pun yang melihatmu. Apabila demikian, maka nasibmu akan aku serahkan kepada penjaga itu. Karebet menyembah sambil menyaut, hamba Baginda. Maka keduanya pun berjalan mengendap-endap menghindari peronda dari pengawal Baginda, sehingga tak seorang pun yang mengetahuinya. Maka berdua telah memasuki kesatrian dari pintu samping. Karebet, berkata Baginda setelah mereka di dalam bilik kesatrian, tinggal di sini, jangan coba melarikan diri. Tak ada gunanya, aku segera dapat menangkapmu kemana saja kau bersembunyi. Sebab setelah ini akan aku perintahkan segenap perunda Noromanggolo untuk lebih berhati-hati. Tak seorang pun boleh meninggalkan halaman istana, apapun alasannya. Hamba tuanku, jawab Karebet, hamba tidak akan berani melanggar perintah Baginda. Saat kemudian Baginda pun mengenakan baju keprajuritan yang berada di kasatrian. Dengan pakaian itu kemudian Baginda pergi meninggalkan bilik. Karebet yang berada di dalam bilik itu menjadi bingung. Apa yang akan dikatakan nanti di pagi hari?
Jika beberapa orang emban atau jajar masuk ke dalam bilik itu membersihkannya, dan apa pula ya jawabnya. Jika Pangeran Timur nanti datang pula kemari. Tapi Karebet lebih takut lagi akan perintah Baginda. Karena itu betapapun ia menjadi cemas, namun ia tidak berani beranjak dari biliknya. Dengan lesu dijatuhkan badannya di atas lantai yang licin, bersih dan mengkilap. Dengan berbagai macam perasaan bercampur baur, Karebet memandang ke dinding yang kokoh kuat sekuat baja. Dengan rok-rok asem, aku pasti mampu menjebol pintu ini. Terdengar suara di dalam hatinya. Gila, jawab suara yang lain. Dan kembali Karebet dengan lemahnya duduk bersandar di dinding. Namun hatinya meronta-ronta seperti api yang menyala-nyala. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Baginda setelah itu. Dan kenapa Baginda tiba-tiba mengenakan pakaian keprajuritan? Apakah nanti malam ini juga Baginda akan melakukan hukuman atas dirinya? Dan Sultan sendiri yang akan menanganinya? Tetapi ternyata Karebet adalah anak yang aneh. Betapapun gelisahnya, namun ia tiba-tiba menguap dan setelah menggeliat, ia bergumam, "Persetan dengan segala macam hukuman. Lebih baik aku tidur dengan segala macam kegelisahan dan penyesalan. Soalku tidak selesai." Dengan tanda tanpa kesan apapun atas segala macam bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpanya, maka Karebet pun kemudian merebahkan dirinya di lantai. Sesaat kemudian ia sudah tertidur mendengkur. Dari kesatrian, Baginda tidak langsung kembali ke bilik. Betapa terkejutnya penjaga dari kesatuan Noromanggolo ketika melihat Baginda sendiri lengkap dengan pakaian keprajuritan datang kepada mereka. Dengan tergesa-gesa mereka segera berlompatan menyambut kedatangan Baginda. Dengan takjimnya, mereka pun segera duduk bersila di hadapan Baginda yang berdiri tegak di muka gardu. Beberapa orang menjadi pucat dan beberapa orang lagi menjadi cemas. Apakah yang akan terjadi sehingga Baginda datang sendiri kepada mereka? Mereka lebih heran lagi ketika tiba-tiba Baginda itu berkata, "Atas namaku panggil Probosemi dari Wirotamtomo." "Hamba tuanku," sahut Noromanggolo yang tertua. "Apakah Tumenggung Probosemi harus menghadap Baginda malam ini?" "Ya," jawab Baginda, "bahwa dia kesatrian." "Hamba tuanku," sahut orang tertua itu. Kemudian ketika Baginda melangkah kembali ke kasatrian, dua dari Noromanggolo segera bersiap untuk mengantarkan. Namun mereka terkejut ketika Baginda berkata, "Aku datang sendiri, aku kembali sendiri." Penjaga menjadi heran, tidak menjadi kebiasaan Sultan berbuat demikian. Tetapi tak seorang pun berani bertanya dan mata mereka dipenuhi beribu-ribu pertanyaan, mengiringi Baginda lenyap dalam bayang-bayang pohon sawu kecil. Peninggal Baginda, beberapa orang saling berbisik di antaranya. "Aneh," berkata salah seorang dari mereka. "Kenapa Baginda memanggil Probosemi di malam hari begini?" Yang lain menggeleng, "Memang aneh." Hanya tiba-tiba saja seorang berkata, "Tadi aku melihat Karebet masuk istana, katanya kaki Baginda terkilir. Lalu sekarang Probosemi dipanggil oleh Baginda," sahut yang lain. "Kenapa bukan Karebet yang harus manggilnya? Bukankah ia prajurit Wirotamtomo?" Kawannya hanya dapat mengangkat baunya sambil berkata, "Entahlah, ada sesuatu yang kurang wajar terjadi." "Apa?" bertanya yang lain. Orang itu menggeleng, katanya, "Kalau aku mengetahuinya, kau pasti mengetahuinya juga." Mereka pun kemudian terdiam. Masing-masing berjalan kembali masuk ke gardu peronda. Baru saja mereka duduk seperti orang tersengat lebah, Noromanggolo yang tertua berteriak, "Hei, bodoh kalian! Kenapa kalian tidak berangkat memanggil Probosemi?" "Oh," sahut yang lain, "hampir aku lupa kepada perintah itu." Kemudian dengan tergesa-gesa dua orang Noromanggolo
segera bersiap untuk berangkat menjemput Probosumi. Mereka segera memperbaiki pakaian mereka, melengkapi tanda keprajuritan. Dengan pedang di lambung masing-masing, berdua segera pergi menjemput Tumenggung Probosumi. Meskipun tak seorang pun yang bercakap-cakap, namun sebenarnya mereka saling bertanya dalam hati, apakah yang sebenarnya terjadi? Dari gardu penjaga, Baginda langsung masuk ke dalam biliknya, di mana Permaisuri dan dua orang emban sedang menunggu. Ketika Permaisuri melihat kedatangan Baginda, maka terdengar sebuah tarikan napas panjang. "Nah," berkata Baginda, "bukankah aku masih utuh?" Sekali lagi Permaisuri menarik napas, katanya. "Hamba menjadi gelisah." Baginda kemudian memandangi kedua emban yang duduk bersimpuh sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Saat kemudian berkatalah Baginda, "Kembalilah ke bilikmu masing-masing, emban." Kedua emban itu terkejut dan bersamaan mereka menyembah sambil membungkukkan badan mereka. "Hamba Baginda." "Tapi ingat," berkata Baginda pula, "apabila seorang mendengar tentang putri itu, kau berdualah yang akan aku pancung di alun-alun." Kedua emban menjadi pucat dengan gemetar. Sekali lagi mereka menyembah dengan tak. "Nah, tinggalkan bilik ini." Keduanya tidak menjawab. Namun setelah sekali lagi mereka menyembah, maka segera mereka meninggalkan bilik itu. "Alangkah malangnya nasibku," kata emban Permaisuri. "Kalau aku tadi tidak berjumpa dengan kau, maka aku tidak akan mengalami bencana ini. Coba, apabila laki-laki itu atau putri sendiri yang bercerita tentang peristiwa itu, maka apabila ada orang lain yang mendengarnya, kamilah yang akan dipancung. Hi, mengerikan." Emban yang lain tidak menjawab. Terbersit pula penyesalan dalam dirinya. Tapi apabila dibayangkannya rumah yang megah dari Tumenggung Probosumi, serta segala macam penghormatan yang akan didapatnya, maka emban itu tersenyum dalam hati. Putri itu pasti akan mendapat hukumannya. Tidak-tidaknya akan mengalami pingitan yang lebih ketat, sehingga dengan demikian maka Probosumi pasti akan melupakannya. Demikian kedua emban itu meninggalkan bilik Baginda. Maka segera Baginda mengatakan apa yang telah dialaminya serta apa yang telah terjadi. Ketika Permaisuri mendengar bahwa berita yang dibawa oleh emban itu benar-benar terjadi, maka dengan serta-merta pecahlah tangisnya. Alangkah hinanya apabila putri itu adalah putri seorang raja yang namanya ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan, tapi putrinya sendiri sama sekali telah mengabaikannya. "Kenapa hal itu terjadi, Baginda?" bertanya Permaisuri. "Padahal menurut hemat hamba, maka tidak kuranglah cara hamba untuk menjadikannya seorang putri yang berbudi. Justru dasar pingitan serta masa-masa perkembangan jasmaniah dan rohaniah, bencana itu terjadi." Baginda tidak menjawab, bahkan wajahnya ditundukkannya, seakan-akan sedang menghitung jari-jari kakinya. Sebagai seorang ayah, maka hampir-hampir Baginda tak dapat menahan kemarahannya terhadap Karebet. Tapi sebagai seorang senopati perang, maka Baginda dapat melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Karebet yang telah berani melangkahi pagar keputrian itu. Bahkan sebagai seorang raja, Baginda melihat masa depan dan kerajaan Demak yang sampai kini masih belum ditemukannya seorang sakti yang mempunyai kemungkinan yang tak terbatas di masa depannya. Pernah juga Baginda mendengar nama-nama, diantaranya Maesa Jenar yang bergelar Ronggo Tohjoyo. Namun orang itu telah lama membuang diri dalam satu pengabdian yang luhur, berusaha menemukan pusaka-pusaka keraton yang lolos dari perbendaharaan istana. Tapi orang itu sama sekali bukan keluarga istana, desis Baginda di dalam hatinya. Tiba-tiba Baginda terkejut sendiri oleh angan-angannya. Kemudian katanya dalam hati, apakah Karebet juga keluarga istana? Baginda tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesuatu bergolak dalam dadanya.
Dicobanya berkali-kali untuk mengusir perasaan yang mengetuk-ngetuk jantungnya. Karebet itu adalah anak yang ditemukan di pinggir jalan. Tidak lebih, tidak bukan, kadang bukan Sentono. Tapi ya putra Ki Kebu Kenowo. Kembali terdengar kata-kata jauh di dasar hatinya. Kebu Kenowo adalah putra Pangeran Handayaningrat. Apakah dengan demikian tidak ada saluran darah Mojopahit di dalam tubuhnya? Baginda menarik napas dalam-dalam. Ketika Baginda berpaling, dilihatnya Permaisuri masih menyeka kedua belah matanya yang basah. Sudahlah, hibur Baginda. Aku akan mencoba mencari cara sebaik-baiknya untuk menolong keadaan. Apakah cara itu? Tanya Permaisuri. Aku belum tahu, sahut Baginda. Tapi mula-mula adalah menutup setiap kemungkinan Putri Midu dapat bertemu dengan Karebet. Permaisuri menganggukkan kepalanya. Besok putriku akan aku bawa masuk dalam bilikku. Biarlah mengalami pingitan yang lebih seksama. Aku sependapat, sahut Baginda. Dan biarlah anak muda yang bernama Karebet itu aku singkirkan pula dari Demak. Akan diapakankah? Biarlah anak itu aku ambil dari Probosemi dan aku serahkan kepada Palindih di Berkuto. Hanya itu, Baginda terdiam. Disadarinya bahwa Permaisuri benar-benar merasa terhina. Namun Baginda tidak akan dapat mengatakan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh Permaisuri secara keseluruhan, sebab Permaisuri tidak merasakan kedahsyatan ajian anak muda itu. Tidak merasakan bahwa dalam diri anak itu tersimpan aji lembu sekilan, dan dari matanya memancarkan cahaya biru kehijauan seperti mata seekor harimau yang garang di malam hari. Permaisuri tidak dapat mengerti bahwa Demak memerlukan orang yang demikian itu, orang yang mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. Meskipun di seluruh wilayah Demak banyak terdapat orang-orang sakti, namun tidak seorang pun dari mereka yang pernah mempengaruhi perasaan Baginda. Begitu dalam seperti Karebet, putra Ki Kebu Kenowo. Sebelum Sultan Trenggono menemukan jawaban atas pertanyaan Permaisuri itu, maka kembali Permaisuri bertanya, hukuman apa yang akan Baginda berikan kepada Karebet? Apakah hukuman itu cukup seimbang dengan kesalahannya? Baginda menarik napas kemudian jawabnya, hukuman itu adalah hukuman sementara. Mungkin aku akan membuat pertimbangan lain. Namun hukuman itu harus sesuai dengan keduanya, sebab kesalahan itu tidak saja terletak pada Karebet, tapi pada putri kita juga. Tiba-tiba Permaisuri mengangkat wajahnya. Sebagai seorang putri, terasa kata-kata Baginda agak janggal. Karena itu katanya, Baginda, apakah yang akan dilakukan putri kalau Karebet tidak memulainya? Aku yakin bahwa anak muda itu memanfaatkan kesempatan. Apabila Baginda memanggilnya, maka dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Putri adalah anak pingitan. Jarang-jarang ia melihat anak muda di dalam biliknya yang sempit. Maka ketika dilihatnya Karebet itu, langsung mempengaruhi hatinya. Permaisuri itu berhenti sejenak, ditatapnya wajah Baginda yang tunduk. Kali ini mereka tidak berbicara sebagai raja terhadap Permaisuri, tapi sebagai ayah dan seorang ibu. Seorang ibu yang merasa tersinggung karena perbuatan seorang anak muda atas putrinya, dan seorang ayah yang melihatnya dari cakupan yang luas. Maka dengan hati-hati Baginda berkata, tetapi apabila putrimu tidak menanggapinya, maka tidak terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Setiap hubungan antara anak muda dan gadis-gadis pasti dimulai dari kedua ujung hati masing-masing. Apabila tidak, maka hubungan itu tidak akan terjadi. Oh, sahut Permaisuri, Baginda telah berbicara tentang hati laki-laki yang melihat perempuan dari sudut seperti Karebet. Tapi Baginda tidak mau mendalami hati perempuan. Mungkin putri mula-mula sama sekali tidak menanggapi sikap Karebet, tetapi lambat laun, apabila Karebet mulai menyentuh hatinya, maka hati itu pasti cair.
Mungkin sikap itu mula-mula tidak lebih dari sikap gadis yang merasa kasihan terhadap seorang anak muda yang terbakar hatinya. Atau mungkin Karebet sengaja membuat dirinya seakan-akan tidak mampu hidup tanpa putri, atau apapun yang dilakukannya sebagai suatu cara meruntuhkan hati seorang gadis, meratap, mengancam, membangkitkan cemburu, bermanja-manja atau merayu. Sekali lagi Baginda menarik napas, sekali lagi dicobanya untuk menjawab. Kalau gadis itu teguh hati, maka ia akan tetap dalam pendiriannya. Betapapun keras batu karang, namun titik-titik air akan dapat membuat lubang padanya, sahut